Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Saya dari kelompok 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai encoder dan decoder. Pertama, apa itu encoder? Encoder adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Seperti yang di sini, sudah saya bikin rangkaiannya. Jadi di sini ada 1 sampai 9, ada icing-nya yang mana jika kita bikin 0 dia akan masuk sebagai 1, kemudian menuju ke sini. Kenapa dia membutuhkan 4 output? Karena di sini kan desimal itu kan 0 sampai 9 ya. Yang mana 0 sampai 9 itu 9 itu di dalam bilangan biner itu ada 4 bit gitu. Jadi kita membutuhkan 4 output gitu. Jadi karena ini kan 1 sampai 9 gak ada 0, untuk mengeluarkan output 0 tentunya kita bikin semuanya 1. Jadi itu akan mengeluarkan output 0 begini. Jadi kemudian kalau kita klik ini, kita bikin jadi 0, dia akan mengeluarkan output binernya 1 gitu. Jadi kayak 0001 gitu. Karena 001 itu dalam biner, kalau dalam desimal jadi 1 gitu. Kemudian kalau kita matiin yang 2, dia akan mengeluarkan output 2. Kenapa? Karena ini 0010 kalau dalam desimal itu kan 0010 itu kan nilai 2 gitu. Tapi di sini dia mengabaikan 1 yang mana udah dibikin 0 juga untuk inputnya. Kenapa? Dia yang satunya itu tidak ikut melakukan output gitu, karena di sini tuh 1 itu jadinya tidak digunakan, tidak dihiraukan. Dia itu jadinya diabaikan gitu. Dia itu untuk rangkaian ini dia itu memerhatikan angka yang paling besar gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung mau klik 9 di sini tanpa membuat yang 2 ini jadi 1, dia itu mengeluarkan output 9. Yang mana 1001 itu adalah binernya 9 gitu. Dia mengabaikan yang 2 sama 1. Walaupun ini kita giniin, dia tetap diabaikan gitu. Walaupun ini juga kita hidupin segala macam, tetap dia mengeluarkan binernya 9 gitu. Jadi kalau kita ingin memasukkan yang 1, mengeluarkan biner 1, itu kita tolong klik yang 1. Kemudian kalau yang 2 kita klik yang 2. Kemudian kalau yang 3 kita klik yang 3. 4 sampai 9 seterusnya gitu. Jadi kalau 4 ini begini, 4 1 0 1 0 0 itu binernya untuk bilangan desimal 4. Kemudian 5 0 1 0 1, 6 0 1 0 1 1 0, kemudian 7 0 1 1 1, 8 1 0 0 0, kemudian 9 1 0 0 1 begitu. Kemudian lanjut ke decoder. Decoder itu ada 2. Ada decoder anoda dan decoder katoda. Decoder anoda itu dia itu untuk mengaktifkan LED-nya yang pada 7 segmen ini kan ada A, B, C, D, E, F, G. Itu ada 7. Untuk mengaktifkan itu diperlukan kondisi yang 0, kondisi low gitu. Kenapa? Karena dia itu sudah ada power di sini, sudah ada nilai plus di sini dan nilai 1 di sini. Jadi ketika dia 1 ketemu 1, dia jadi mati. Makanya diperlukan low atau diperlukan 0, yang 0. Jadi 0 ketemu 1 maka LED makanya hidup gitu. Plus ketemu minus jadinya hidup. Jadi kan ini kan A B C D E F. Jadi A B C D E F hidup semua gitu lampunya. Jadi di decoder itu
Kalau yang anoda tadi seperti itu, kalau yang katoda dia itu kalau karena dia di sininya menggunakan ground yang mana 0, maka diperlukan 1 sehingga LED-nya bisa nyala. Berarti kalau bisa kita ambil kesimpulan katoda itu aktif high gitu. Dia memerlukan 1 supaya LED-nya hidup begitu. Kita masuk ke anoda dulu. Yang anoda, karena tadi saya bilang decoder dia mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Jadi di sini ini binernya, yang inputnya sini jadi biner, yang di sini nanti output desimalnya. Begitu. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan di sini 1 desimal 1, kita perlu mencari tahu dulu dalam biner angka 1 itu apa dia. Jadi kalau dalam biner kan dia 0001 gitu. Jadi sini 0001. Jadi muncul angka 1 begitu. Kemudian jika kita ingin bikin angka 2 kan 0010. Jadi ini kita matiin dulu kan 0010. Jadinya angka 2. Angka 3 0011. Jadi angka 3. Kemudian angka 4 0100. Ini. Kemudian angka 5 0101. Angka 6 0110. 7 0111. 8 itu 1000. Kemudian 9 itu 1001. Begini. Nah, karena desimal itu 0 sampai 9, yang mana tadi karena di segmen ini nggak bisa lagi jadinya menampilkan angka di atas 9 kayak 10, 11 itu nggak bisa. Walaupun kita inputkan di sini kayak misalkan kalau 10 itu kan 1010. Jadi kita bikin 1010, maka dia bentuknya jadi aneh dan nggak jelas begini. Nah, jadinya ini malah mati semua gitu. Begitu untuk yang anoda. Kemudian masuk yang ke katoda. Decoder yang katoda ini seperti tadi saya bilang, dia aktifnya ketika 1 ya, aktif high karena sudah ada nolnya di sini, sudah ada low-nya di sini gitu. Sama seperti yang anoda tadi, kita masukkan bilangan biner yang mana untuk sekarang nih karena 0000 itu dalam desimal tuh 0. Kalau kita sekarang kita bikin 1, ya kita bikin 0001 begitu. Kemudian kalau ingin kita bikin 2, kita hidupin ini 0010 gitu. Kita ingin bikin 3, 0011 begitu hingga sampai 9 tadi. Maksimalnya cuma di 9. 4, habis itu 5, habis itu 6, habis itu 7, kemudian 8, kemudian 9. Nah, kalau bisa kita lihat ya. Ini kan segmen 7 segmen itu kan A, B, C, D, E, F sama G. Di sini dapat kita lihat di sini yang mana aja yang hidup. Yang bernilai 1 itu yang LED-nya hidup. Jadi kan yang hidup tuh A, B, C, D mati sama E mati, habis itu F sama G. Jadi A, B, C, D, C sama A, B, C, habis itu D sama E mati, habis itu F sama G yang hidup tuh. Begitu. Sama seperti yang anoda tadi, decoder anoda tadi. Dia itu kalau menginput bilangan biner di atas 10, di atas 9, maka hasilnya atau bentuknya itu keluarannya tuh aneh gitu. Kayak misalnya kita bikin sini. Ini kan bilangan biner 10, dia bentuknya cuman yang hidup cuman A, B, C, yang hidup tuh cuman D, E sama G, yang mana itu enggak bikin angka 10 gitu. Begitu juga ini jadinya aneh juga bentuknya. Kemudian ini jadinya mati semua begitu. Dan untuk decoder anoda ini kelebihannya itu adalah dia lebih kompatibel untuk beberapa kebutuhan. Sedangkan kalau kekurangannya
dia itu karena dia menggunakan power yang mana active high ini, dia itu enggak, sorry. Kalau anoda itu dia active low, sehingga dia tapi karena dia menggunakan power yang mana dia lebih banyak memakan daya, lebih banyak makan daya. Sedangkan kalau katoda karena dia menggunakan ground yang mana nilainya 0, maka dia itu kelebihan itu dia lebih sedikit memakan daya. Sedangkan kelemahannya itu adalah dia tidak kompatibel dalam beberapa kebutuhan, yang mana itu menyebabkan dia jarang banget digunakan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, encoder dan decoder itu digunakan. Kalau encoder itu digunakan dalam encoder audio. Encoder audio itu yang mana dia mengonversi audio analog menjadi audio digital. Sedangkan kalau decoder itu contoh penerapannya itu seperti jam digital gitu. Jam digital kan ada angkanya kayak detik 1, habis itu detik 2, habis itu 3, 4 dan seterusnya gitu. Itu menggunakan prinsip decoder gitu. Dan jika encoder dan decoder itu disatuin, sebenarnya kan bisa tuh. Jadi kayak dari sini dia nyambung langsung ke sini, yang sini langsung nyambung ke sini, yang sini langsung nyambung ke sini, ini langsung nyambung ke sini. Jadi dia kayak jika ini mengeluarkan satu, kita klik satu ini, dia ngeluarin output 0001 dari 001 ini menuju ke yang sini, jadinya mengeluarkan angka 1 begitu. Itu kalau encoder dan decoder kita dapat jumpai di kalkulator, yang mana kalau kalkulator kita klik angka 1 di sini, kita klik angka 1, dia langsung menjadi 1. Jadi sebagai contoh, kita pause dulu, kita matiin dulu. Kemudian kita hapus, ini hapus, ini hapus, dan ini hapus juga, yang juga dihapus, ini hapus juga, dan hapus juga. Jadi kita tarik garis gini menuju ke yang sini, ini menuju yang sini, ini juga menuju ke sini, dan yang terakhir ke sini. Sorry, bentar. Nah, jadi kalau kita run, di awalnya 0 gitu. Jadi kalau kita kalau dalam kalkulator kan kita klik angka 1, dia langsung muncul 7 segmennya itu langsung berubah jadi 1 gitu kan. Jadi kalau kita misalkan klik 1 di sini, dia jadi angka 1. Jadi kalau kita klik ini jadi angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 begitu. Jadi kalau kita lihat encoder dan decoder ini, dia penerapan itu ada di kalkulator gitu. Kalau kita lihat, karena dia kalau kita misalkan ngeklik angka 1 gitu ya. Ngeklik angka 1, yang mana sini kan 1 sampai 9 ya. Kita ngeklik angka 1, dia memunculkan angka 1 di 7 segmennya. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitu. Oke, sekian video mengenai encoder dan decoder dari saya. Terima kasih.